Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Baik ya. Gimana perasaannya pagi ini? Apakah senang? Senang ya? Oke. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Masuk semua ya sepertinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan doa bersama. Siapa tadi yang datangnya paling pagi? Oh, Kenzo ya. Oke, silakan Kenzo, boleh dipimpin doanya ya. Selesai. Teman-teman tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nah, IPAS ya. Bu Guru punya cerita nih sebelumnya. Tadi pagi siapa yang sudah mandi? Oke, sudah mandi semua ya. Tadi kalau mandi pakai apa? Sabun, air. Oh, keramas ya, pakai sampo ya. Sampo berarti. Oke. Nah, siapa yang pernah mengalami airnya macet di rumah? Airnya nggak ngalir. Oh, pernah ya? Kira-kira karena apa itu? Oh, karena tandonnya habis ya. Oke. Sebelumnya Bu Guru mau bercerita dulu nih sama anak-anak. Hari ini kita akan belajar MIPAS yang ATP-nya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada kearifan lokal, yang kedua evaluasi dampak dari pencemaran air, dan yang ketiga nanti anak-anak akan bisa untuk mengkampanyekan bagaimana mencegah pencemaran seperti itu. Oke? Bu Guru punya cerita tentang siapa yang pernah main ke Umbul Telatar. Itu yang dekat sama sekolah kita itu ya. Pernah ya? Oke. Nah, di Umbul Telatar itu ternyata ada legendanya loh teman-teman. Kita mulai ya. Coba anak-anak simak dulu dengan baik. Pada zaman dahulu ada seorang pertapa tua. Dia sedang membangun masjid. Nah, ketika masjidnya sudah jadi, dia bingung karena ternyata di sekitar masjidnya itu tidak ada mata air untuk bersuci ya, berwudu ya kalau Islam ya. Nah, akhirnya dia pergi ke kaki gunung. Dia pergi ke kaki gunung dan bersemedi di bawah pohon. Dia berpuasa, kemudian dia tidak melakukan aktivitas apapun, dia duduk berdoa dengan khusyuk ya. Setelah beberapa puluh hari, akhirnya ada petunjuk yang datang dari Yang Maha Kuasa. Dia mendapatkan bisikan. Hei pertapa, aku berikan mata air yang berwujud tongkat. Kamu boleh bawa ke manapun kamu inginkan. Syaratnya hanya satu. Apapun itu yang terjadi, jangan pernah untuk menoleh ke belakang. Seperti itu. Nah, kemudian pertapa itu berjalan menuruni gunung. Ternyata dia dikawal oleh 4 jin yang menjaga tongkat bertuah itu. Nah, dia berjalan dengan rasa penasaran karena di belakangnya itu terdengar suara gemuruh seperti air banjir, keras sekali. Pada satu tempat, dia tidak sabar dan memenuhi rasa penasarannya. Menengoklah dia ke belakang. Dan ternyata suara gemuruh tadi adalah suara gemuruh mata air. Nah, setelah itu mata airnya timbul di daerah itu yang sekarang dinamai Umbul Telatar. Karena air yang terus meluap, dia bingung. Akhirnya dia berusaha untuk membendungnya dengan menimbunnya dengan batu. Akhirnya keempat jin tadi juga ikut untuk menjaga mata air tersebut di lokasi yang sekarang jadi pohon itu loh. Jadi pohon itu ceritanya ada pohon asam ya, ada pohon beringin, itu adalah jelmaan dari jin yang menjaga mata air tersebut. Kepercayaan yang beredar akhirnya adalah tidak boleh ada yang menebang pohon raksasa itu. Anak-anak tahu kenapa? Ya karena pohon itu akan menjaga air dalam tanah agar tetap terjaga. Coba kalau ditebang, nanti mata airnya tidak akan keluar air lagi. Nah, begitu ceritanya. Sekarang
Anak-anak, coba diingat kembali kemarin. Proses apa yang terjadi ketika air muncul ke dalam air di dalam muncul ke permukaan? Kemarin sudah belajar siklus air ya. Ada kondensasi, evaporasi, presipitasi, seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu dari rangkaian siklus air tersebut. Hujan, airnya diserap, kemudian disimpan di dalam tanah dalam bentuk mata air tadi ya. Kemudian timbul ke permukaan dan jadilah sungai di umbul itu. Gitu. Nah, anak-anak pernah nggak berenang di situ kemudian bawa sampo ya? Sampo yang enggak dibuang pada tempatnya. Akhirnya di hilir akan terjadi sumbatan karena sampah-sampah plastik itu. Nah, sayang sekali ya. Sekarang coba Bu Guru pengen kalian buat kelompok yang beranggotakan 4 orang ya. Oke, sudah terbentuk. Bu Guru akan bagikan LKPD, silahkan kalian berdiskusi dari cerita yang Bu Guru sudah sampaikan di awal. Kalian akan isi. Kemudian kalian akan menjelaskan kepada teman-teman nanti. Kita tunjuk ya nanti ya. Kemudian akan menjelaskan proses apa yang terjadi dan dampak yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Jadi aktivitas manusia yang mempengaruhi dari siklus air tersebut. Oke ya? Oke, sudah diisi semua ya LKPD-nya ya. Jadi ada beberapa dampak yang terjadi kalau kita melakukan aktivitas yang mengganggu dari siklus air tersebut. Contohnya, kalau menebang hutan bisa menyebabkan banjir ya. Oke, membuang sampah di aliran sungai juga bisa menyebabkan banjir. Kemudian apalagi? Oh iya, bisa menimbulkan penyakit ya dari sampah yang menumpuk tadi, akhirnya ada lalat, ada nyamuk, kemudian bisa menyebabkan penyakit demam berdarah dan sebagainya. Pintar sekali anak-anak. Oke, kita akan coba untuk bermain kuis ya. Oke, kuisis kita nih. Nah, Bu Guru ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Setiap kelompok sudah ada Chromebook-nya ya. Oke, coba kita mulai bersama-sama. Nanti boleh diskusi dulu dengan temannya sebelum kita lakukan asesmen akhir. Oke? Yuk kita coba nomor 1. Komponen penyebab pencemaran disebut 1 indikator, 2 polusi, 3 salinitas, 4 polutan. Nah, coba kita jawab yang mana? Polutan? Oke. Yeay, jawabannya benar. Mikroplastik dapat terdeteksi melalui 1. Pasta gigi, 2. Smartphone, 3. Air minum, 4. Makanan. Coba yang mana? Mikroplastik dapat terdeteksi melalui coba makanan ya. Yuk. Salah, ternyata air minum. Lanjut ke nomor 3. Di sebuah desa terdapat sebuah pabrik. Setiap hari pabrik tersebut mengeluarkan asap yang berwarna hitam. Selain itu, pabrik tersebut juga sering membuang sisa hasil produksi ke sungai yang ada di belakang pabrik sehingga menyebabkan air sungai berwarna coklat. Masyarakat di desa tersebut juga kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan kegiatan yang terdapat pada pabrik tersebut menyebabkan pencemaran. Nah, definisi pencemaran sesuai keadaan di atas adalah pertama, masuknya zat, energi, dan komponen lain ke lingkungan yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia. Yang kedua, masuknya zat dan komponen lain ke udara yang berasal dari industri sehingga menyebabkan dampak buruk. Ketiga, masuknya makhluk hidup, zat, energi, serta komponen lainnya ke tanah sehingga tidak dapat digunakan. Keempat, masuknya makhluk hidup, zat, energi yang berasal dari kegiatan manusia ke perairan. Coba kita analisa yang mana. Coba nomor 1. Oke, kita klik. Yeay, benar.
Berikut yang merupakan syarat air layak konsumsi secara kimia adalah tidak mengandung logam berat, tidak mengandung bakteri, tidak berwarna, dan tidak mengandung oksigen. Air layak konsumsi secara kimia. Bakteri ya, kita coba ya. Oke. Ya, salah. Tidak mengandung logam berat. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah selesai anak-anak. Gimana, seru? Seru ya? Oke. Yang terakhir, kalian akan membuat tugas secara individu. Kalian akan membuat boleh dalam bentuk poster, atau puisi, atau lagu, atau presentasi ya. Jadi bagaimana cara kalian untuk mengajak orang lain agar tidak mencemari air di lingkungan sekitar kita. Bisa ya? Oke, coba kita lihat. Wow, luar biasa sekali. Tadi Bu Guru sudah muter ya ke kelompok-kelompok. Ada tadi Mas Kenzi yang buat puisi ya tentang bagaimana kita harus menjaga siklus air kita tetap terjaga. Kemudian tadi di sebelah sana ada Mas Alvin yang buat komik tentang bagaimana cara untuk menghemat air di rumah. Nah, itu juga termasuk salah satu upaya untuk bagaimana menjaga siklus air itu tetap terjaga ya. Jadi kita tidak buang-buang air. Kemudian tadi di sana Mas Gazi juga buat gambar loh poster teman-teman. Jadi dia menggambar poster untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi tidak akan terjadi pencemaran kalau masing-masing dari kita bisa menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, sampah itu kan ada beberapa macam. Kemarin sudah dipelajari juga ya. Jadi nanti akan dipilah ketika membuang sampahnya. Tadi Mas Gazi sudah menggambarkan ada 3 tempat sampah yang organik, anorganik, dan juga ada sampah B3. Nah, sudah tahu ya perbedaannya ya, organik, anorganik, dan B3. Itu bagus sekali nanti kalau sudah selesai, nanti bisa kita tempelkan untuk poster, puisi, dan juga komiknya di majalah dinding kelas kita. Oke? Ini tadi Bu Guru sudah bawa hasil pekerjaannya Mas Alvin ya. Sudah Bu Guru bantu cetakkan nih. Ada Mas Alvin tadi buat dari Canva. Jadi matikan keran, sayangi lingkungan. Ada 2 anak yang sedang bercakap-cakap. Ini ada anak laki-laki yang bilang, "Hei, mengapa dari tadi aku mendengar suara air mengalir ya?" Iya, sepertinya ada yang lupa mematikannya. Sering terjadi ya di rumah ya, jadi lupa mematikan keran air. Aku matikan saja, kita harus hemat air, betul kata anak perempuan ini. Nah, aku punya ide, yuk kita buat pengingat supaya orang tidak lupa mematikan keran. Wah, maksudmu seperti ini bukan? Ternyata bikin tulisan yang ditempel supaya tidak lupa mematikan keran. Nah, ini yang aku maksud. Air harus dijaga supaya tidak terjadi kekeringan di lingkungan kita. Kita bisa mandi dengan tidak ada kekurangan air, seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman akan saling mengingatkan ketika misalnya di kamar mandi atau WC sekolah ada keran air yang mengalir. Masih mengalir ya, jadi mungkin ada teman yang terlupa, silakan bantu dimatikan. Kemudian bantu buat tulisan juga boleh, seperti itu. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke, jadi apa yang dapat kalian petik dari pembelajaran hari ini? Oke, 1, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. 2, oh iya, kita harus menganalisis cerita kearifan lokal dan disesuaikan. Ya, karena sebenarnya pohon itu
berfungsi untuk menahan air tanah supaya tidak langsung gitu ya, langsung mengalir ke laut. Kalau banjir itu kan airnya langsung mengalir. Jadi tidak semua cerita yang ada di sekitar kita itu hanya sekedar mistis atau legenda atau tidak bisa dipercaya gitu ya. Mungkin ada manfaat yang sebenarnya disampaikan oleh leluhur kita, tapi mungkin tidak secara tersurat, jadi tersirat saja, seperti itu. Paham ya? Jadi mungkin kalau di sekitar kita masih suka menemukan hal seperti itu, silahkan nanti disikapi. Jadi tanya dulu ke ayah atau ibu, kenapa bisa seperti itu? Boleh, nanti akan dijelaskan alasan dari cerita-cerita tersebut. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang pencemaran air ya, lewat cerita legenda tadi. Kemudian ada dampaknya dan cara atau solusi untuk mengurangi dampak tadi. Kerjanya anak-anak luar biasa. Nah, kan kita lanjutkan setelah ini, anak-anak akan guru bagikan satu lembar LKPD ya, asesmen individu. Jadi yang ini boleh dikerjakan sendiri. Oke ya, setelah selesai nanti kita akan mereview lagi jawaban anak-anak. Gitu. Terima kasih, silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.